Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Asep Sopri di channel Aywan S Official. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang menjadi seorang pengusaha properti yang saya beri judul Simple Developer. Di sini saya memberikan opini berdasarkan pengalaman saya. Jadi mengulang yang kemarin di poin yang pertama, modal yang nomor satu itu adalah kejujuran. Kenapa saya tempatkan kejujuran di urutan pertama? Karena bukan hanya di bisnis properti, kejujuran itu harus ada di semua kegiatan, harus ada di semua usaha, harus ada dalam diri kita. Dan yang keduanya adalah niat untuk menjadi seorang pengusaha properti yang baik, yang sesuai dengan syariah, yang benar dari awal menjalankannya. Jangan sampai ada hal yang merugikan pihak-pihak lain. Jadi setelah nomor pertama tadi kejujuran, kita harus punya. Yang kedua, kita harus punya niat yang kuat untuk menjalankan bisnis ini. Dan yang ketiganya, modal berupa uang, tapi hanya untuk sebatas kita melakukan kegiatan operasional, kita untuk pergi mencari lahan, kita untuk mencari investor. Intinya dua itu dulu. Jadi mungkin tidak seberapa kalau dibandingkan dengan hasilnya, tapi tetap saja kita membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk operasional kita. Jadi saya tidak bilang di sini bisnis properti itu tanpa modal. Soalnya sekecil apapun kita memerlukan modal, baik tenaga ataupun harta berupa uang. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Setelah kita memiliki yang pertama tadi kejujuran, yang kedua niat yang kuat untuk menjalankan bisnisnya, yang ketiga sedikit modal untuk menjalankan operasionalnya, poin yang keempat baru kita melakukan pencarian lahan yang cocok untuk menjalankan bisnis properti. Nah, mungkin di ulasan lahan ini agak sedikit panjang ya, karena untuk mencari lahan yang baik kita harus jeli dalam menentukan mana lahan yang prospek untuk dijadikan ladang bisnis properti kita. Dalam lahan ini yang kita harus pertimbangkan adalah yang paling utama adalah posisi lahan tersebut. Apakah lahannya masuk kendaraan roda 4 atau tidak. Dan yang paling utama di bisnis properti, kalau kita menjalankan yang dalam sistem KPR, itu harus dilalui kendaraan roda 4, tidak bisa dengan yang dilalui hanya dengan kendaraan roda 2. Terus yang kedua, lahannya minimal kita harus punya yang minimal, kalau dalam bahasa saya itu ya 100 tumbak. Kalau dimasukkan ke meter, 100 kali 14, 1400 itu kita udah bisa jalankan. Dengan 1400 meter udah kita bisa jalankan minimal untuk tipe-tipe sederhana untuk kita belajar, itu udah bisa dijalankan. Jadi tidak perlu lahan yang besar-besar dulu, kita lakukan aja dulu.
kita bisa bikin sistem cluster dengan sistem yang sangat sederhana. Setelah kita mendapatkan lahan yang baik, yang menurut kita prospek, oh ya, belum dilanjut ke yang lain, masih di seputar lahan. Di lahan ini, yang pertama tadi kan aksesnya harus dilalui roda 4. Yang kedua, minimal lahan yang akan kita pergunakan. Terus yang ketiganya, lahannya tidak bermasalah. Itu penting banget. Kita lihat legalitasnya, ya minimal AJB lah. Kalaupun belum sertifikat, yang penting sudah AJB. Atau kita kalau berani yang masih belum ada AJB-nya pun, kalau sekiranya menurut kita aman, laksanakan saja. Itu legalitas. Jadi yang pertama tadi letak lahan dilalui roda 4, yang kedua luas lahan, yang ketiga legalitas lahannya, terus yang keempat apakah di sekitar tempat itu, di posisi lahan tersebut ada apa aja, dalam artian apakah dekat dengan lingkungan pendidikan, lingkungan perbelanjaan, atau dekat dengan kuburan. Itu kita harus pertimbangkan. Jangan sampai lahan yang kita akan pergunakan mengurangi minat konsumen kita. Itu kita harus pertimbangkan baik-baik. Nah, setelah lahan kita sudah fix, kita sudah dapatkan, kita lakukan, kita cari tahu tentang pemilik lahan. Nah, di situ kita memerlukan kepiawaian dalam berbicara, dalam melobi bagaimana caranya lahan tersebut bisa kita pergunakan tanpa harus mengeluarkan uang. Dalam arti kita lakukan kerjasama pembelian. Nah, disitulah modal kejujuran kita. Kita berbicara apa adanya dengan pemilik lahan, mengungkapkan maksud dan tujuan kita sedetil-detilnya, dan kalau misalkan pemilik lahan tertarik, insya Allah proyek bisa dijalankan. Oke, untuk sementara itu dulu, kita lanjutkan di episode selanjutnya, masih di Simple Developer bersama Asep Sopri alias Mang Gejil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.